Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Jago Desain. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini saya ingin ngobrol santai saja kepada teman-teman semua. Obrolan ini berdasarkan dari chatting yang ada di grup belajar dan sharing bersama Jago Desain yang ada di Telegram. Di sana saya melihat ada beberapa topik yang menarik. Salah satunya adalah seputar bisnis mana yang lebih cocok untuk pemula, yaitu khususnya untuk bisnis sablon ya. Jadi ada pilihan yang cukup membingungkan bagi teman-teman yang baru ingin memulai usaha sablon kaos. Yang pertama adalah sablon transfer paper, kemudian yang kedua sablon polyflex, dan yang ketiga sablon DTG. Karena mengingat kita masing-masing memiliki budget yang tidak sama untuk memulai usaha, dan ini tentu saja menjadi pertimbangan yang krusial ya di awal untuk buka usaha. Jadi kita harus benar-benar tepat untuk investasi, membeli peralatan yang mana. Yang pertama saya akan membahas mengenai sablon transfer paper terlebih dahulu. Jadi untuk sablon transfer paper ini adalah sablon yang bisa dibilang paling ekonomis untuk peralatan dan juga harga jualnya. Peralatan yang kita butuhkan antara lain yaitu printer, komputer, dan juga kertas transfer paper itu sendiri. Dan kertas transfer paper yang ada di pasaran saat ini yang menurut saya lumayan bagus atau bisa dibilang bagus di kelasnya, yaitu antara lain 3G Jet Opak, atau teman-teman nanti bisa pakai Elastijet. Kalau Elastijet terus terang saya belum pernah pakai, cuman sekilas saya melihat video review yang ada di YouTube itu hasilnya bagus. Jadi mungkin bisa dikatakan satu kelas dengan 3G Jet Opak. Untuk modalnya, ya ini kita tidak bahas komputer ya atau laptop yang kita gunakan, kita hanya membahas modal utama untuk sablon transfer paper ini sendiri. Yang pertama adalah printer. Untuk printer yang bisa kita gunakan itu kisaran harga 2 jutaan itu udah bisa kita gunakan untuk sablon transfer paper ini, seperti Epson L3110 atau L1110. Itu bisa kita gunakan untuk sablon transfer paper menggunakan kertas 3G Jet Opak atau sejenisnya. Namun saya sarankan bagi teman-teman yang memiliki budget lebih, sebaiknya langsung pakai printer yang A3 dan yang 6 warna seperti printer Epson L1800. Itu lebih recommended lagi, dan kita bisa lebih fleksibel untuk memakai berbagai kebutuhan yang ada di tempat usaha kita. Untuk tintanya kita bisa memakai tinta art paper. Nah, tinta art paper ini banyak mereknya. Untuk merek apa yang seharusnya kita pakai, sebenarnya banyak pilihan ya. Jadi kita juga bisa eksperimen kalau mau eksperimen, tapi kalau mau langsung kita mau pilih yang mana, untuk saat ini saya tidak memakai tinta art paper, melainkan memakai tinta pigmen mereknya Ponic Art to Ink. Setelah saya sebelumnya memakai Diamond dan F1, kemudian yang terakhir sampai saat ini saya menggunakan tinta Ponic. Bagi teman-teman yang pengen memakai art paper mungkin bisa coba merek Sun. Nah, tapi saya sendiri belum coba sampai saat ini. Mungkin next time kepinginnya sih mau coba merek Sun, karena saya penasaran juga, harganya cukup mahal. Saya penasaran dengan kualitasnya apakah worth it dengan harga yang kisaran 150.000 per 100 ml per botolnya satu warna. Tuh. Untuk ketahanan dari sablon transfer paper ini sendiri, sebelumnya saya sudah bahas di channel utama Jago Desain. Ketahanannya menurut saya masih belum begitu bagus ya untuk kebutuhan usaha. Jadi standar lah
dan bisa dibilang belum begitu layak ya untuk dijadikan sebagai pilihan sablon khususnya di bahan kaos. Karena kenapa? Kalau di bahan kaos otomatis sering kita pakai dan lebih sering untuk kita cuci. Beda dengan ketika kita aplikasikan di tote bag, kemudian topi dan sejenisnya, itu akan lebih awet lagi karena benda-benda tersebut jarang kita cuci, lebih jarang ya intensitasnya dibandingkan dengan kaos. Itu masih recommended lah untuk dipakai di tote bag, topi dan sejenisnya. Itu pertimbangan yang pertama, teman-teman bisa pilih untuk transfer paper. Jadi kekurangannya seperti itu dan kelebihannya tadi sudah saya sampaikan, harganya cukup ekonomis. Jadi modal kisaran 3 jutaan itu udah dapat printer, kemudian bahan-bahan untuk sablonnya seperti bahan kaos itu udah dapat, misalkan 1 lusin itu udah dapat, dan juga untuk kertas transfer paper itu sendiri termasuk tintanya juga itu udah dapat 3 jutaan. Kemudian yang kedua adalah sablon Polyflex. Nah, sablon Polyflex ini kita membutuhkan alat yang namanya cutting sticker atau cutting plotter ya. Untuk mereknya banyak sekali yang ada di pasaran, namun saran saya teman-teman bisa memilih yang minimal ukuran 60 cm area cetaknya ya. Karena untuk Polyflex itu sendiri umumnya adalah lebar bahannya itu 50 cm, sehingga ketika kita menggunakan mesin cutting di bawah ukuran tersebut kita akan kesulitan. Kita bisa saja sih pakai yang ukuran A3 seperti Cameo, itu bisa. Namun tentunya kita akan memotong terlebih dahulu dan itu menurut saya tidak efektif ya untuk di awal, kecuali kalau teman-teman sudah punya mesin yang macam-macam, kemudian mau investasi lagi mesin yang ukuran A3 dengan pertimbangan kualitas yang lebih bagus, hasil cuttingnya juga lebih bagus dan memiliki contour cut, itu bisa nambah untuk mesin Cameo seperti itu. Untuk harga dari mesin cutting ini sendiri banyak jenisnya ya, range-nya. Jadi mulai kisaran 5 jutaan itu udah dapat yang lebar area cetaknya itu 60 cm. Itu udah dapat seperti Jinka. Jinka yang saya pakai seperti saat ini yaitu Jinka FX series, itu 5 jutaan udah dapat untuk mesinnya. Kemudian untuk bahannya, bahan Polyflex itu kisaran 5 juta. Kisaran 50 sampai 80 ribu per meternya. Atau kalau beli roll-rollan itu lebih murah. Bahkan di beberapa marketplace teman-teman bisa cek untuk harga dari Polyflex, bahan Polyflex ini sendiri ada yang di bawah Rp50.000. Itu tergantung sellernya juga sih. Untuk jenisnya yang umumnya ada di pasaran adalah Polyflex PVC, Polyflex PU, kemudian glitter, kemudian glow in the dark, dan juga blue drew. Itu beberapa jenis bahan Polyflex yang umumnya ada di pasaran. Teman-teman nanti bisa cek juga di e-commerce, silakan jenis-jenisnya dan juga harganya berapa. Untuk sablon Polyflex itu tadi itu ada 5 juta, dan juga misalkan kita ingin investasi bahan Polyflex masing-masing misalkan 2 meter, kalau misalkan kita butuh anggap untuk tahap awal misalkan 12 warna yang kita investasikan, 12 dikali 2 meter, jadi 24 dikali anggap 50.000, kita ambil rata-rata 50.000 bahannya, jadi 50 dikali 24 1.200.000, sehingga untuk modalnya kisaran 6,5 juta itu udah dapat untuk sablon Polyflex. Beda dengan komputer ya, karena di sini kita tidak membahas komputer sekali lagi.
Untuk komputer nanti teman-teman bisa sesuaikan saja, mau pakai komputer PC ataupun laptop dengan spek tertentu silakan, yang penting bisa support untuk aplikasi desain dan juga aplikasi untuk cutting, ataupun kalau misalkan nanti DTG bisa support untuk DTG seperti itu. Jadi untuk Polyflex ini kisaran 6,5 juta. Oke, kita lanjut ke DTG. Oh ya, tadi untuk Polyflex belum ini ya, belum bahan kaosnya. Jadi kalau misalkan sama bahan kaosnya bisa sampai 7 jutaan. Itu udah dapat kaos solusin atau lebih nantinya. Anggap 7 juta itu udah paket sama kaosnya. Komplit, udah siap jalan. Selanjutnya kita bahas mengenai mesin DTG. Nah, ini di bahasan terakhir untuk episode kali ini mengenai peluang usaha sablon DTG. Untuk mesinnya sendiri itu banyak ya yang ada di pasaran, dan vendornya pun ada beberapa yang ada di Indonesia, baik itu vendor yang menjual mesin DTG rakitan maupun yang build up. Kalau yang rakitan seperti Epson yang basisnya printer Epson L1390, Epson L1800, itu adalah mesin DTG rakitan yang dirakit oleh vendor tertentu kemudian dijadikan sebagai mesin DTG. Awalnya ya printer biasa yang biasa kita pakai untuk cetak dokumen itu, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk mencetak kaos. Kemudian untuk mesin DTG build up itu seperti Brother, kemudian Epson ada juga yang Surcolor itu build up, itu harganya lumayan banget, itu di atas 225 juta kalau yang Epson. Nah, itu teman-teman nanti bisa pilih sesuaikan dengan budget juga. Kalau misalkan teman-teman memiliki budget di atas di bawah 20 juta rupiah, itu bisa memilih mesin DTG rakitan. Jadi silakan pilih vendor yang mana saja, bebas. Yang penting teman-teman harus kenal terlebih dahulu ya vendor tersebut, reputasinya seperti apa, after sales-nya bagaimana, itu benar-benar dipertimbangkan terlebih dahulu. Untuk harga barunya sih itu kisaran 14 sampai 15 jutaan, untuk yang paling murahnya itu segitu. Antara 14, 15 atau 13-an juta juga ada sih. Saya lihat kemarin di e-commerce itu ada dari sebuah vendor. Terus ada pertimbangan juga apakah worth it ketika kita membeli mesin DTG yang second, kondisinya second. Kita harus mempertimbangkan beberapa faktor ya untuk mesin DTG second ini. Yang pertama adalah usia dari mesin DTG tersebut sendiri. Jadi sudah berapa lama sih usia dari mesin DTG tersebut digunakan oleh pengguna sebelumnya. Kalau misalkan sudah terlalu lama sampai bertahun-tahun, ya kita wajib curiga apa saja sih kira-kira yang rentan rusak dari mesin DTG tersebut, dan bisa kita cek terlebih dahulu. Yang paling vital adalah di bagian headnya. Kita harus mengetahui headnya, kualitasnya apakah masih normal untuk hasil cetaknya. Kita coba nozzle check apakah masih normal. Kalau misalkan ada kebuntuan, apakah masih bisa kita perbaiki, coba kita head cleaning, coba kita flashing, coba kita rendam dan lain sebagainya untuk mengetahui kualitas dari head tersebut. Kalau misalkan setelah kita lakukan berbagai cara untuk memperbaiki head tidak bisa, nah itu berarti minusnya sudah lumayan banyak dari mesin DTG tersebut. Yang kedua adalah perhatikan kondisi mainboardnya. Apakah mainboardnya masih bagus? Bisa saja ketika tidak digunakan oleh pengguna mesin DTG sebelumnya, itu kondisinya bisa saja sudah aus, mungkin keropos, atau mungkin kabel-kabelnya juga dimakan tikus dan lain sebagainya. Itu kita cek secara keseluruhan. Di sini yang paling penting adalah
kondisi head, kondisi dari mainboard, kemudian sensor-sensornya. Sensor itu perhatikan juga, ada sensor yang panjang, yang seperti mika yang panjang itu untuk alignment vertikal dan horizontal. Ada juga yang lingkaran. Nah itu jadi dua sensor ini untuk vertikal dan horizontal dari cetakan. Kalau misalkan kotor atau bahkan ada garis-garis yang hilang dari sensor tersebut, sebaiknya itu dipertimbangkan juga. Kalau misalkan kita ganti, nanti biayanya berapa, sehingga nanti kita bisa memutuskan untuk membeli mesin DTG tersebut di harga berapa. Itu kita bisa mendapatkan acuannya. Azan, saya break dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan mengenai mesin DTG ini. Faktor lain yang harus kita perhatikan adalah kondisi dari mekanik mesin DTG tersebut. Kita harus cek gearnya apakah ada yang aus atau mungkin patah, kemudian apakah tombol-tombolnya berfungsi dengan baik, kabel-kabelnya aman, tidak ada yang putus atau mungkin terlepas dari chipnya. Itu kita cek secara keseluruhan terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang pasti apakah mesin DTG second yang ditawarkan kepada kita tersebut worth it untuk kita beli atau tidak. Seperti itu teman-teman. Untuk harganya, untuk harga mesin DTG kondisi second itu sangat bergantung sekali dengan kondisi dari mesin itu sendiri. Kalau kondisinya masih layak untuk produksi, masih bagus secara keseluruhan, ya harganya mungkin yang misalkan barunya kisaran 15 jutaan, di harga 10 jutaan itu udah menurut saya masih worth it untuk kita beli ya. Ketika kondisinya memang benar-benar bagus secara keseluruhan. Namun kalau ada minus di sana sini ya janganlah, sebaiknya jangan, mending teman-teman beli baru atau cari mesin DTG kondisi second yang lain. Terus untuk tintanya, tinta DTG ini ada beberapa merek juga yang ada di pasaran seperti DuPont, Image Armor, Image 7. Nah, di Jago Design kita memakai 3 tinta tersebut. Kita lakukan uji coba. Namun yang saat ini kami pakai dan menurut kami yang paling bagus itu adalah Image 7. Menurut kami sendiri untuk saat ini ya, nggak tahu untuk perkembangan selanjutnya setelah video ini dibuat, mungkin dari masing-masing vendor tinta bisa saja melakukan perbaikan kualitas masing-masing. Nah itu bisa saja terjadi nantinya. Namun yang menurut saya recommended untuk saat ini adalah Image 7. Karena apa? Untuk kelenturannya dia yang paling juara di antara dua merek lainnya, dari antara DuPont dan juga Image Armor. Kalau DuPont dia menang di kepekatan warna, namun untuk kelenturannya dia kalah dengan Image Armor dan juga Image 7. Kalau Image Armor berada di antara DuPont dan Image 7 kalau menurut kami secara pribadi versi Jago Design. Untuk harga tintanya sendiri, untuk tinta putih itu kisaran Rp250.000 per 100 mili. Dan untuk tinta warnanya itu kisaran 150 sampai Rp160.000 per 100 mili. Jadi bisa kalau misalkan satu paket itu kisaran Rp850.000, kisaran segitu untuk tintanya saja. Ada 5 botol, jadi 4 warna dan 1 tinta warna putih 5 botol. Untuk treatmentnya dan epoksi, nah itu kita bisa beli yang literan agar kita bisa lebih hemat budget. Anggap saja untuk semuanya dari tinta, treatment, kemudian spraynya juga botol spray, terus cleaner itu kisaran 1.200.000 sampai 1.300.000-an lah, anggap segitu, itu udah komplit. Jadi misalkan kita beli mesin DTG seharga 15 jutaan ditambah
peralatan lain atau bahan lain seperti tinta, treatment dan lain sebagainya itu 1.200.000, atau mungkin bisa kita bulatkan 1.500.000 jadi 16.500.000 itu udah siap produksi. Nah, itu beda lagi dengan mesin pressnya ya. Kalau mesin press semuanya tadi membutuhkan mesin press. Untuk mesin pressnya kisaran harga 3 jutaan itu udah bagus atau udah standar lah, bisa dibilang standar untuk digunakan produksi sablon. Jadi itu tadi teman-teman, dari ketiga jenis sablon tersebut ketahanannya itu yang mana yang paling bagus, dan ini pastinya menjadi pertanyaan di benak teman-teman semua. Kalau menurut saya yang paling bagus adalah Polyflex dan DTG. Kalau transfer paper sudah saya jelaskan tadi, karena saya sudah melakukan percobaan juga untuk transfer paper setelah beberapa kali cuci, dia rontok atau terkeletek. Itu ada di channel utama Jago Desain, silahkan cek di sana ada video pembahasan mengenai uji coba transfer paper tersebut. Kalau Polyflex ini kalau menurut saya memang kuat sekali teman-teman, asalkan kita benar ya dalam proses produksinya, kita suhunya pakai suhu yang pas, kemudian perlakuan waktu ngepresnya juga benar, kemudian bahan kaosnya juga sesuai. Nah, itu kualitasnya bakal bagus dan awet. Customer Jago Desain juga merasakan hal yang sama. Ada testimoni yang masuk setelah lama mereka order ke kami, kemudian mereka ingin order kembali karena katanya pengen membuat kaos lagi dengan kualitas yang bagus seperti sebelumnya, karena katanya sudah cukup lama kaos tersebut dipakai dan tidak retak-retak atau bahkan tidak ngeletek. Nah, itu testimoni yang ada di customer Jago Desain. Kalau untuk DTG ini sangat bergantung juga dengan perawatan ya. Perawatan ketika kita mencuci, kita menggunakan sabun apa atau kita menggunakan metode apa. Apakah kita metode cuci manual, menggunakan tangan kita kucek biasa, atau kita sikat, atau bahkan mungkin bisa juga menggunakan mesin cuci. Nah, faktor-faktor tersebut itu sangat mempengaruhi dari kualitas hasil cetak DTG. Untuk kualitasnya kalau menurut saya ya itu ya bisa dibilang setara atau mungkin sedikit di bawah dari ketahanan Polyflex. Tapi kalau misalkan tintanya itu memang benar-benar berkualitas, bisa saja kualitas dari hasil cetak mesin DTG itu mengungguli dari Polyflex. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk modalnya dari ketiga jenis tersebut, untuk transfer paper tadi kisaran 3 jutaan itu udah bisa jalan. Kemudian Polyflex kisaran 8,5 jutaan itu udah bisa jalan. Kemudian DTG 16,5 jutaan itu udah bisa jalan. Itu hanya mesin atau peralatan khususnya saja, di luar dari peralatan lain seperti komputer dan juga mesin press. Oh ya, untuk mesin DTG tadi kita belum masukkan kaosnya ya. Anggap kaos 500.000 jadi 17 jutaan. Seperti itu teman-teman. Jadi demikianlah gambaran bagi teman-teman yang masih bingung atau ragu ya mau pilih investasi yang mana ketika teman-teman punya budget sekian. Jangan sampai salah untuk memilih investasi di mesinnya atau peralatannya. Karena apa? Karena nanti bakal kesusahan sendiri. Perhatikan juga dengan kondisi yang ada di tempat teman-teman semua. Kondisi marketnya bagaimana? Apakah jenis yang A itu sesuai dengan kondisi pasar yang ada, atau mungkin bahkan yang B yang sesuai, dan C dan seterusnya. Itu yang sesuai teman-teman bisa nentukan sendiri, karena yang paling tahu sebenarnya adalah teman-teman semua. Kondisi market itu kita harus juga menguasai. Jadi apa yang paling dibutuhkan oleh customer itulah yang seharusnya kita penuhi. Begitu teman-teman. Sekian dulu sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.